Oke Sobat Calon Guru semuanya, pada video ini saya akan melakukan pendaftaran CPNS Kementerian Agama tahun 2024. Nah, siapa tahu nanti akan bermanfaat bagi teman-teman yang sampai saat ini belum melakukan pendaftaran. Nanti sebagai gambaran itu kira-kira pendaftaran CPNS 2024 itu adalah kira-kira seperti ini. Oke, langkah pertama di sini kita membuat akun SSC ASN terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan saja yaitu SSCASN seperti ini, kemudian kita bisa klik enter, kemudian kita klik sscsnbkn.go.id. Nah, berikutnya di sini pastikan untuk koneksi internet itu lancar ya. Nah, supaya nanti untuk pendaftaran kita ini nggak akan terhambat oleh koneksi. Nah, kemudian setelah kita ini sampai di bagian halaman beranda, maka berikutnya di sini kita langsung di sini ya, yaitu klik buat akun. Oke, kita klik buat akun dan pastikan di sini teman-teman mengaktifkan untuk kameranya ya. Oke, di sini kamera ini use dan di layar kamera ini sudah menyala ya, berwarna putih. Oke, berikutnya di sini langkah pertama adalah kita masukkan yaitu nomor induk kependudukan ya. Nah, langkah pertama pembuatan akun SSCASN itu adalah kita pengecekan identitas. Nah, di sini kita masukkan yang pertama ini adalah nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP. Kemudian di sini kita isikan nomor kartu keluarga. Kemudian di sini kita masukkan nama lengkap kita. Kemudian kita isikan yaitu tempat lahir sesuai dengan KTP. Dan berikutnya di sini kita scroll ke bawah. Di sini masukkan tempat lahir sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Kemudian kabupaten kota tempat lahir tempat KTP itu diterbitkan. Kemudian nomor HP yang aktif, kemudian email aktif ya. Ini adalah email pribadi yang aktif dan pastikan untuk nomor HP dan juga email ini nanti aktif terus ya sampai dengan nanti proses seleksi ini selesai. Setelah itu kita masukkan kode CAPTCHA di sini, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, saya isi dulu ya untuk data saya. Oke, di sini setelah semua data kita isikan, berikutnya di sini kita masukkan kode CAPTCHA ya. 1, kemudian F, kemudian apapun yang muncul kode CAPTCHA ini kita isikan. Pastikan sama. Setelah itu di sini kita klik di sini, yaitu kita klik lanjutkan. Kemudian dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diinput itulah benar dan akan dilakukan verifikasi dan validasi di Ditjen Dukcapil. Saya bersedia dan seterusnya. Kemudian kita klik saja tombol iya. Oke, setelah kita berhasil melewati langkah pertama yaitu pengecekan identitas yang disinkronkan dengan data Dukcapil, berikutnya kita memasuki langkah kedua pembuatan akun. Langkah kedua yaitu melengkapi data ya. Nah, ini melengkapi data. Di sini kita isikan data-data yang di sini belum terisi. Di sini nick, nama, nomor HP dan email dan nama tanpa gelar ini sudah include ya dari tadi ketika kita melewati di langkah 1. Nah, berikutnya kita lengkapi yang di bawah ya. Kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini untuk tempat lahir ini sudah masuk, tanggal lahir sudah masuk. Kemudian untuk kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah ini kita isikan. Yang dimaksud dengan kota atau kabupaten lahir sesuai dengan ijazah itu di sini kita masukkan di sini ya. Ini contohnya seperti ini penjelasannya. Yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah diterbitkan. Jadi di sini teman-teman kan di ijazahnya itu kan ada tempat tanggal lahir gitu ya, nama siapa, tempat lahir siapa. Nah, tempat lahir itulah yang dimasukkan di sini. Tempat lahir itu sesuai dengan yaitu levelnya setingkat kabupaten atau kota ya. Jadi bukan di mana ijazah diterbitkan teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya masukkan dulu ya untuk kabupaten di mana saya dilahirkan ini sesuai dengan yang tertera di ijazah. Oke, setelah kita masukkan kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah yang tertera di ijazah, berikutnya di sini kita pilih nih, teman-teman itu laki-laki atau perempuan. Ini silakan dipilih ya. Nah, berikutnya sekarang kita upload yaitu di sini file scan KTP dengan ekstensi itu JPG atau JPG. Ingat maksimal ukurannya ini adalah 200 KB ya. Kita klik saja di sini yaitu choose file ini teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita pilih foto ya. Di sini choose file. Kemudian kita arahkan ke KTP, pastikan ukurannya di bawah 200 KB. Di sini kalau misalkan saya lihat nih 157 KB ini bisa ya. Kita langsung saja klik open. Berikutnya unggah foto berhasil. Nah, langkah berikutnya di sini kita swafoto ya. Nah, di sini swafoto. Kita masuk di sini di tengah-tengah ini ya. Oke, di sini kita paskan ya. Kita posisinya ini berada di tengah. Pastikan pencahayaannya cukup. Oke, di sini kita pastikan pencahayaan cukup. Kemudian kita ambil foto 1, 2. Sebentar. Kita ambil foto 1, 2, 3, cekrik.
Oke, sudah berhasil ya. Kalau sudah, di sini kita berikutnya simpan foto. Oke, unggah pas foto sudah berhasil. Kita lanjut membuat password ya. Dan sekarang kita scroll ke atas. Dan berikutnya di sini kita yang pertama itu adalah membuat password ya. Kita buat password di sini. Kemudian di bawahnya konfirmasi password itu adalah kita itu memasukkan kembali password yang kita tuliskan di atas ini. Kemudian kita membuat pertanyaan pengaman 1, jawaban pengaman 1, kemudian pertanyaan pengaman 2, dan juga jawaban pertanyaan pengaman 2. Kemudian kita masukkan kode captcha, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, kita masukkan password dulu ya. Oke, di sini kita sudah membuat password. Pastikan untuk password pembuatannya inilah minimal 8 karakter, memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, spesial karakter, misalkan pagar, bintang, dan lain sebagainya ya. Pastikan untuk di password dan juga konfirmasi password ini harus sama ya. Kemudian di bagian pertanyaan pengaman nih, kalian tuh pilih apa, misalkan hewanmu apa, kesukaanmu, penyanyi favoritmu siapa, ini kalian tulis saja di sini. Pastikan untuk password dan juga pertanyaan pengaman 1, 2, dan jawabannya ini kalian simpan di Microsoft Word ya. Ketika nanti kalian itu lupa password, ini nanti akan kalian gunakan untuk reset password di akun SSC-ASN. Nah, berikutnya kita masukkan kode captcha yang muncul di sini. Oke, ini tentunya antara akun satu dengan yang lain tuh berbeda untuk kode captchanya. Kalau sudah membuat kode captcha dimasukkan, ini kita klik saja tombol lanjutkan. Oke, sobat-sobatnya, sekarang kita memasuki di langkah 3. Langkah 3 itu pengecekan ulang data ya. Nah, di pengecekan ulang data ini teman-teman pastikan untuk dicek kembali data-datanya, mulai dari NIK, kemudian nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nomor HP dan juga email. Pastikan ini udah benar. Kalau misalkan belum benar, kalian ingin mengedit kembali, kalian bisa klik di sini ya, klik kembali, nanti kalian akan bisa mengeditnya. Kalau misalkan sudah, ini kita klik di sini proses pendaftaran akun. Nah, ini proses pendaftaran akun, namun teman-teman harus mengetahui bahwasanya setelah kalian klik proses pembuatan akun, maka nanti jika ada kesalahan sudah tidak bisa diedit kembali ya. Oke, nah berikutnya di sini karena semua datanya sudah saya lengkapi dan juga sudah benar semuanya. Di sini kita langsung saja klik proses pendaftaran akun ya. Kemudian akan ada konfirmasi seperti ini, apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika ada yang belum yakin. Jika kamu belum yakin, karena kita sudah yakin, kita klik saja di sini yaitu tombol iya. Dan berikutnya setelah teman-teman klik tombol iya, artinya kalian sudah yaitu mengakhiri pendaftaran ya. Nah, ini. Nah, setelah ini teman-teman silahkan cetak di sini, cetak informasi pendaftaran ya. Kita klik di sini cetak kartu informasi akun. Kemudian kartu informasi akun otomatis akan terunduh di sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat dulu untuk melihat kartu informasi akun kalian. Kemudian silakan disimpan untuk kartu informasi akun ini. Kalau misalkan kalian lupa mencetak ini, nanti kalian bisa mencetak lagi itu di bagian tab unggah dokumen ya. Oke, di sini kita cetak nanti aja. Yang penting sudah masuk ya. Kita sudah cetak di sini, kita lihat nanti aja. Nah, berikutnya kita langsung login ya. Kita lanjutkan pendaftaran. Di sini kita bisa melewati yaitu tombol login ini atau lanjutkan login di pendaftaran, teman-teman. Oke, saya klik saja di sini ya. Lanjutkan login pendaftaran. Dan berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Berikutnya kita masukkan nick dan juga password yang tadi sudah kita buat ya. Kemudian kita masukkan kode captcha di sini. Oke. Kemudian oke. Berikutnya kita klik tombol masuk. Oke, setelah kita login, langkah berikutnya ini kita melengkapi biodata. Nah, di sini di bagian tab biodata ini kita lengkapi dulu supaya nanti kita bisa lanjut memilih jenis seleksi ya. Oke, di sini gelar depan. Yang pertama gelar depan. Gelar depan itu contohnya apa? Contohnya kalau dulu tuh ada insinyur, dokteranda, dokterandes itu kan. Nah, contohnya ada DR-nya dokter, kemudian doktor, kemudian ada juga profesor. Nah, kalau misalkan kita nggak punya ya kita klik di sini adalah tulis strip ya. Ini seperti petunjuknya. Kemudian gelar belakang ini silakan kalian sesuaikan gelar belakang kalian apa. Misalkan adalah di sini saya SPD, kita tulis SPD. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu di sini untuk alamat pada KTP ya. Silakan kalian lihat untuk alamat KTP-nya kalian itu apa. Ini kita masukkan dulu untuk alamat KTP. Jadi untuk di alamat KTP ini, alamat KTP-nya teman-teman itu dituliskan apa. Berikutnya setelah itu kita pilih apakah kita sedang mengikuti beasiswa atau enggaknya. Kalau misalkan tidak ya tidak, kalau iya ya iya ya. Ini karena kita tidak ya tidak ini. Oke, kita lanjut scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini kita pilih jenis disabilitas. Apakah teman-teman disabilitas ataukah tidaknya.
Nah, di sini disabilitas, ini kalau misalkan tidak disabilitas ya kita tidak disabilitas ya. Kalau misalkan kalian pilih disabilitas, otomatis nanti teman-teman harus yaitu menyematkan, misalkan ya kalian pilih disabilitas sensorik netra. Di sini nanti kalian ada link video yang harus kalian upload di sini ya. Nah, ini terkait dengan link video itu seperti apa, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan disabilitas, tentunya teman-teman melamar formasinya itu yang bisa dilamar oleh disabilitas. Kalau misalkan teman-teman tidak, ya tidak ya. Kita pilih yang tidak karena kita enggak. Oke, kemudian di sini negara domisili, teman-teman silahkan dipilih. Kalian ini sekarang domisilinya di mana? Nah, saya adalah Indonesia ya. Di dalam negeri misalkan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman nanti memilih yaitu provinsi. Kalian pilih provinsi. Nah, setelah pilih provinsi, di sini nanti akan difilterkan kabupaten atau kota yang muncul sesuai dengan provinsi yang kalian pilih di sini ya. Nah, ini nanti kalian pilih, kemudian nanti akan difilterkan di sini untuk kabupaten yang dimunculkan itu sesuai dengan provinsi yang kita pilih. Oke, setelah kita pilih provinsi, maka di sini akan dimunculkan yaitu kabupaten-kabupaten yang ada pada provinsi tersebut, teman-teman. Nah, berikutnya setelah itu di sini kita masukkan yaitu alamat domisili ya. Alamat domisili saat ini di mana? Apakah sesuai dengan KTP? Kalau misalkan sesuai KTP, ini kalian tuliskan. Kalau misalkan tidak ya, sesuai dengan domisili teman-teman itu sekarang di mana. Nah, ini termasuk kelurahan dan juga kecamatan ya. Nah, ini jadi kita maksimal di kecamatan, jangan di kabupaten juga. Mengapa? Karena kabupaten kota ini sudah ada di bawahnya dan provinsi sudah di sini ya. Nah, ini jadi maksimal itu adalah di level kecamatan, mulai dari dusun, RT RW atau mungkin jalan, ini sampai dengan desa dan juga kecamatan ya. Oke, berikutnya setelah kita isikan di sini teman-teman pilih yaitu untuk agamanya ya. Agamanya apa nih? Status perkawinannya teman-teman sudah menikah ataukah belum? Ataukah janda ataukah duda? Nah, kemudian di sini masukkan yaitu tinggi badan ya. Kemudian setelah itu masukkan nomor telepon. Oke, berikutnya setelah kita masukkan nomor telepon untuk akun media sosial, di sini karena nggak ada bintangnya, ini boleh nggak diisi ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengisi, ini maksimal 100 karakter nih. Nah, setelah itu di sini tanda tangan, kalian tanda tangan digital ya. Nah, ini nanti setelah tanda tangan kalian sudah dibubuhkan, setelah itu nanti ketika teman-teman klik lanjutkan, masukkan kode captcha di bawah, tanda tangannya nanti akan berpindah ke sini. Oke, kita akan berikan contoh untuk tanda tangannya ya. Nah, di sini tanda tangannya ini kalian tinggal arahkan saja kursor kalian di sini. Kemudian kalian tarik nih. Untuk tanda tangan kalian itu seperti apa? Misalkan udah seperti ini misalkan. Oke, nah misalkan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian tanda tangan, ini scroll ke bawah supaya tanda tangan ini tersimpan dan isian di biodata tersimpan. Nanti tanda tangan berpindah ke sini. Ini kalian scroll ke bawah untuk dilanjutkan masukkan kode captcha. Oke, setelah itu di sini kan kita sudah ini ya, sudah masukkan tanda tangan. Nah, supaya semua data di biodata ini tersimpan, maka kita lanjutkan masukkan kode captcha. Nah, supaya tersimpan kalian harus masukkan kode captcha, harus klik selanjutnya supaya tersimpan. Kalau misalkan kalian keluar di sini, maka isian ini nggak akan tersimpan ya. Oke, kita masukkan kode captcha yang muncul. Oke. Kemudian kita klik selanjutnya. Dan langkah berikutnya setelah kita di sini memasukkan biodata, kita klik selanjutnya, kita akan memilih jenis seleksi. Nah, di sini berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita, di sini kita memilih jenis seleksi. Karena kita daftar CPNS, kita pilih CPNS. Setelah itu di sini kalian bisa klik di sini mendaftar formasi, ataukah kalian bisa scroll ke bawah untuk klik selanjutnya. Oke, kita klik selanjutnya ya, kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita klik selanjutnya ya, klik selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk di tab mendaftar formasi. Nah, ini kita mendaftar formasi. Teman-teman harus bersiap untuk mendaftar formasi itu kalian analisis dulu berdasarkan dari pengumuman instansi. Formasi yang mau dilamar itu adalah di daerah mana, kemudian formasi apa. Itu nanti harus disesuaikan dengan surat lamaran dan juga disesuaikan dengan keseluruhan datanya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita masuk di mendaftar formasi. Nah, dikarenakan saya itu ingin mendaftarnya itu CPNS Kementerian Agama, maka di sini di instansi ini saya pilih yaitu Kementerian Agama. Oke, saya ketikkan agama gini aja, klik. Kemudian kita pilih jenis formasi. Kita itu memilih jenis formasi yang umum. Nah, saya pilih umum ya. Kemudian karena kita nggak kesehatan ya, kita nggak usah checklist.
Kemudian kita pilih supaya kita bisa memilih pendidikan, jabatan, formasi dan sebagainya. Kita pilih dulu nih, kita kunci ya. Formasi yang mau kita pilih ini kita kunci. Kita klik di sini, pilih. Kalau misalkan ketika teman-teman di sini memilih formasi, ini ternyata muternya agak lama, ini berarti koneksi internet kalian ini kurang lancar ya. Silakan kalian perbaiki koneksi internet. Kalau misalkan koneksi internet ini sudah diperbaiki, namun masih di sini terus, kalian bisa di reload ya. Oke, berarti kita pilih ulang nih setelah perbaiki koneksi internet. Oke, di sini kita pilih agama, kemudian umum, kemudian kita pilih. Terkadang juga di sini loading lama, ini karena sedang banyak yang akses ya. Nah ini banyak yang akses di SSJSN sehingga di sini loadingnya ya agak lama ya. Oke, berikutnya setelah kita berhasil memilih ini ya, kalau misalkan sudah ada tulisan ulang, berarti kalian sudah berhasil untuk memilih formasi ini, jenis formasinya dan juga instansinya. Nah, setelah terkunci untuk instansi dan juga formasi terkunci, maka kita masukkan pendidikan kita. Nanti kita masukkan, yaitu di sini itu ijazah saya itu oke, saya adalah S1 Pendidikan Agama Islam, misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih jabatannya. Ini guru apa? Fikih ya. Oh, guru akidah akhlak. Saya akan mendaftar di guru ahli pertama, guru akidah akhlak. Klik di sini. Kemudian kita pilih lokasi kerjanya yang mana. Nah, ini adalah kita pilih. Ini kita bisa ketikkan seperti ini ya. Saya akan mendaftar misalkan di sini ya, di Provinsi Jawa Timur karena kebutuhannya cukup banyak nih, 48. Kita klik di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan berikutnya setelah kita itu di sini memilih pendidikan, jabatan yang dilamar, kemudian lokasi formasinya. Misalkan saya itu adalah di Kemenak Jatim yang kebutuhannya banyak. Berikutnya di sini kita masukkan yaitu lokasi ujian. Nah, di sini saya memilih, kalian ingin memilih di luar negeri atau dalam negeri. Misalkan dalam negeri sini. Kemudian lokasi tesnya yang terdekat yang mana? Karena saya itu di Ngawi, saya memilih yang dekat aja ya, yang terdekat. Kalau misalkan saya ketikkan Ngawi, di sini nggak ada nih. Ini adalah kontaknya itu Madiun ya. Oke, setelah itu kita masukkan IPK kita, kemudian ijazah, kemudian tahun lulus ya. Oke, untuk masukkan IPK di sini adalah ketentuannya itu kalau misalkan ada titik, ada koma itu ganti titik ya. Kita kasih koma tuh nggak bisa. Jadi seperti ini. Titik, kemudian berapa ini ya. Kemudian kita masukkan nomor ijazah kita. Oke, kita sudah masukkan IPK, nomor ijazah, kemudian tahun lulus ya. Kemudian kita isi untuk tanggal ijazah, kita scroll dikit ke atas. Kemudian di sini kita masukkan jenis perguruan tingginya dalam negeri atau luar negeri. Kalau saya dalam negeri ya. Kemudian tanggal ijazah kita masukkan. Oke, kemudian di sini kita pilih yaitu tanggal ijazahnya, kemudian nama perguruan tingginya kalian ketikkan ya, yaitu kalian masukkan kata kunci nanti akan muncul ya. Oke, di sini kita ketikkan ini langsung muncul. Oke, kemudian di sini kita nama perguruan tinggi sesuai dengan ijazah, karena sama ya sama ya, karena nggak ada perubahan nih. Kemudian nama prodinya ini adalah kita masukkan sesuai dengan nama prodi kita. Kemudian untuk akreditasinya kita masukkan nih. Akreditasi itu ketika lulus itu apa? Oke, kita masukkan sesuai dengan ketika kita lulus ya. Jangan dipilih akreditasi ketika sekarang ya. Jadi ketika saya ijazahnya lulus di tahun 2020, akreditasinya C ya kita pilih C. Kalau B ya B, A juga A ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita kasih selanjutnya supaya isian di mendaftar formasi ini bisa tersimpan ya. Kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini kita masukkan kode captcha yang muncul di sini apa? Kalian masukkan ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk di bagian riwayat ya. Nah, untuk riwayat ini boleh kita isi, boleh juga tidak ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengisikan riwayat, nah caranya itu kira-kira adalah yang seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki pengalaman kerja ya misalkan, atau mungkin tidak berkenan untuk mengisikan di bagian riwayat. Nah, riwayat ini adalah ada deskripsi pekerjaan, kemudian nama pekerjaannya apa sebagai guru atau apa, kemudian unit kerja di mana. Kemudian pengalaman kerjanya kalian tuliskan di sini. Nah, kemudian berikutnya di sini riwayat kerja nanti kalian isikan ya. Ini tutorialnya, silahkan simak di video ini. Kemudian riwayat penulisan ilmiah ya, kalian tuliskan di sini. Nah, ini kalian bisa tambahkan saja ya nanti. Kalau misalkan sudah, ini kita klik selanjutnya ya.
kita akan masuk di bagian tab unggah, dan tentunya di sini untuk dokumen di sini nanti yang diupload itu apa, ini harus sesuai dengan ini sudah disesuaikan, yaitu dengan persyaratan instansi dan juga persyaratan jabatan yang nanti akan kita daftar. Misalkan saya mendaftar CPNS Kementerian Agama, ini kan syaratnya ini ya, jadi kita masukkan seluruhnya ini. Ini adalah persyaratan yang wajib diupload ketika kita daftar di Kementerian Agama. Kemudian ketika kita itu mendaftarnya, misalkan guru ahli pertama itu guru akidah akhlak ya. Oke, di sini yang pertama surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai, kemudian surat lamaran dan seterusnya ini sampai ijazah dan juga di pas foto. Nah, setelah selesai di sini nanti kita akan melanjutkan untuk mengakhiri proses pendaftaran teman-teman. Oke, sekarang kita akan upload berkas yang saat ini sudah ada ya. Nah, di sini pertama saya akan upload di bagian surat pernyataan dulu. Kita klik unggah. Kemudian teman-teman itu ingin mengunggahnya itu yang menggunakan materi elektronik ataukah menggunakan materi tempel. Nah, kalau misalkan kalian itu menggunakan materi tempel, kalian pilih yang materi konvensional atau tempel ya. Kemudian kalian klik di sini yaitu choose file. Kalau misalkan teman-teman yang diupload itu adalah menghendaki materi elektronik, kalian pilih di sini. Misalkan saya menggunakan materi elektronik, kalian klik di sini ya. Kemudian kita choose file. Kemudian kita arahkan yaitu di bagian materi elektroniknya ya. Nah, di sini. Ini sudah ada materi elektroniknya dan tadi sudah kita bubuhi, karena untuk surat pernyataan di Kemenak itu kan di sini ada dua ya materinya, yaitu tanda tangan pelamar dan juga tanda tangan suami atau istri ataupun juga orang tua. Nah, kemudian di sini kita open. Nah, ini kita save, simpan, unggah berkas berhasil ya. Nah, terkait tentang tata cara untuk pembubuhan e-materai maupun juga materi tempel, ini sudah kita berikan pada kartu video ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan yaitu mengupload surat lamaran ini nanti ya, karena kita belum bubuhkan materi ini. Kemudian KTP, ini kita upload KTP. Kita arahkan ke KTP, di sini masukkan KTP-nya ya. Kemudian kita open, berhasil. Kemudian nanti kita sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi yang terakreditasi atau bukti izin operasional bagi pelamar yang berasal dari Ma'had Aliyah. Nah, ini nanti kemarin saya sempat mendengar yaitu mengikuti live Instagram dari Kementerian Agama ya. Ada teman yang bertanya kalau misalkan di perguruan tingginya itu tidak ada ketika saya lulus misalkan ya, ketika tidak ada sertifikat akreditasi, apakah boleh digantikan screenshot atau tangkapan layar akreditasi? Jawabannya itu adalah bisa ya. Nah, itu. Nah, jadi karena di sini untuk bukti akreditasi di sini adalah di ketika saya lulus itu belum ada sertifikatnya, maka di sini boleh ini kita mengambil yaitu screenshot ya. Nanti di sini menggunakan PDF ya. Oke, ini nanti kita akan sajikan di video berikutnya. Kemudian di sini ijazah nih, ijazah asli sesuai dengan ketentuan. Kita unggah, kemudian kita arahkan menuju ke dokumen untuk ijazah ya. Nah, ini kita cari yaitu file ijazah. Di sini untuk ijazahnya. Oke, ini. Kemudian kita open. Oke, berhasil ya. Berikutnya transkrip. Kita open transkrip nilai. Pastikan sekali ijazah dan transkrip ini asli semua ya. Nah, ini berkas harus memiliki format ukuran minimal dan maksimal. Coba ini ukurannya berapa toh, kok nggak mau masuk nih. Oke, transkrip di sini ternyata ukurannya 1 MB lebih ya, 1194. Nah, berarti di sini harus kita kompres dulu nih. Coba kita upload dulu yang pas foto. Kita upload pas foto. Kita pilih untuk pas foto kita open. Oke, sudah terupload. Nah, nanti kita tinggal upload ini untuk kurang surat lamaran, kemudian bukti sertifikat akreditasi, kemudian transkrip nilai. Setelah itu nanti kita resume akhiri pendaftaran. Nah, untuk resume akhir pendaftaran itu kira-kira adalah seperti ini caranya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan yaitu tutorial terkait tentang pendaftaran CPNS 2024. Yang tepatnya di sini kita akan terapkan yaitu berbagi pengalaman contoh cara daftar CPNS Kemenak 2024, yang mana terkait tentang tutorial mulai dari pembuatan akun, cara membuat akun SCSN, pendaftaran CPNS Kemenak 2024, kemudian
kemudian cara pengisian biodata, kemudian cara memilih jenis seleksi, cara mendaftar formasi CPNS 2024, cara mengisi riwayat, cara upload dokumen, cara penggunaan materai tempel menggunakan e-materai. Ini kita sudah sajikan pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan tutorial itu, yaitu terkait tentang mengakhiri proses pendaftaran. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat kita itu bisa ikut mengikuti pendaftaran itu dibuktikan dengan ketika kita itu mengakhiri proses pendaftaran pada saat di halaman resume. Jadi untuk tahapan-tahapan biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dan juga dokumen sudah selesai, maka kita akan melakukan mengakhiri proses pendaftaran CPNS 2024 di halaman resume. Kira-kira seperti apa caranya dan hal penting apa yang harus kita perhatikan di tahapan ini dan langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat calon guru semuanya, setelah di sini kita melakukan pendaftaran CPNS 2024 mulai dari pembuatan akun sampai diunggah dokumen. Maka teman-teman sebelum mengakhiri proses pendaftaran di halaman resume, pastikan teman-teman di sini mengecek ulang satu persatu datanya. Mulai dari bagian isian biodata, silakan dicek kembali untuk data-datanya itu sudah benar ataukah belum. Untuk data-data dari tinggi badan, kemudian untuk gelar, kemudian nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya sudah benar ataukah belum. Karena nanti akan dicocokkan dengan data-data yang kita upload pada berkas unggah dokumen ya. Nah, pastikan seluruhnya sama, jangan sampai ada yang gesek ataupun juga nggak sama ya. Dan di bagian unggah dokumen, pastikan seluruh berkasnya ini asli teman-teman ya. Nah, setelah kita memilih jenis seleksi, kemudian formasi yang kita pilih itu di mana, formasi yang dipilih itu harus sinkron dengan di sini berkas-berkas yang kita upload. Syaratnya apa saja untuk formasi itu? Misalkan di sini saya melamar sebagai seorang guru di Kemenak ya, maka di sini berkasnya juga menyesuaikan. Untuk formatnya kita juga menyesuaikan dari instansi yang kita lamar. Nah, selanjutnya setelah dipastikan semua fix, untuk mengakhiri proses pendaftaran CPNS 2024, kita klik di sini ya, di bagian halaman resume. Kita klik resume. Dan berikutnya di sini kita tunggu ya, di halaman resume kita akan diarahkan menuju ke halaman ini, yaitu daftar sjsn.bkn.go.id /resume teman-teman. Dan di bagian halaman resume itu tampilannya adalah yang seperti ini. Nah, ini halaman resume ya. Nah, di sini pastikan teman-teman membaca di bagian atas ini. Pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usai pada saat melamar dihitung pada saat Anda mengakhiri pendaftaran ini. Jadi seperti yang kita sampaikan di depan tadi, bahwa penanda teman-teman itu diakui sebagai melakukan pendaftaran ketika kalian mengakhiri proses pendaftaran pada tahapan resume ini ya. Nah, di bagian resume ini kita lakukan yaitu kita cek satu persatu dengan cara klik checklist ya. Misalkan di sini, nah ini seluruh kota, ini wajib kita checklist teman-teman. Misalkan gini, CPNS, apakah kita ini mendaftar CPNS? Kalau iya, kita klik checklist. Kementerian Agama misalkan ya, nama instansi yang kita lamar apa nih? Maka kita checklist. Kemudian untuk jabatan atau jenis formasi yang kita lamar itu adalah apa? Nah, ini jenis formasinya sebagai guru ini ya, umum. Kemudian kita checklist. Kemudian lokasi formasinya ini di mana? Apakah kita benar di sini? Kemudian lokasi tesnya apakah benar kita di Madiun? Kita checklist. Kalau misalkan di bagian resume ini teman-teman ada yang keliru atau ingin ada yang diubah, silahkan kalian kembali ke tab-tab berikutnya sebelumnya ya. Yaitu kalian ingin ubah apa, tentunya ya kita mengacu pada tab-tab yang berisikan dari bagian-bagian yang akan kita ubah itu. Nah, berikutnya gelar depan. Apakah benar saya nggak punya gelar depan? Karena saya nggak punya gelar depan, ya di sini saya checklist ya. Kemudian meskipun di sini itu nggak ada apa-apanya, ini wajib kita checklist ya. Kalau misalkan nggak kita checklist ya nanti nggak akan bisa disubmit, nggak akan muncul tombol akhiri pendaftaran. Kemudian gelar belakang kita apakah benar ini? Kita checklist. Apakah nama kita sesuai ini? Benar. Ini kita checklist ya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini tempat lahir sesuai ijazah kita, apakah benar di sini? Nah, ini tempat lahir sesuai ijazah. Kemudian tanggal lahir sesuai ijazah, apakah benar? Kemudian untuk nama perguruan tingginya, apakah benar yang ini? Kemudian pendidikan agama Islam ya, pendidikannya apakah benar ini? Untuk prodinya, tahun lulusnya apakah benar? Silakan sambil dicek ya. Untuk ijazahnya dilihat lagi. Nomor ijazahnya apakah benar ini? Kemudian tanggal ijazah dikeluarkannya apakah benar ini?
Kemudian tahun lulusnya apakah benar ini, IPK-nya apakah benar ini, kita checklist kalau udah benar. Kemudian agama kita apa, ini kita checklist. Kemudian status perkawinan, kemudian tinggi badan apakah benar, ini kita checklist. Alamatnya apakah memang benar, ini kita checklist. Kabupaten kotanya ini checklist. Kemudian provinsinya apakah benar, ini kita checklist. Kemudian nomor HP, ini kita checklist ya. Nomor telepon, kemudian emailnya apakah ini memang benar, email ini bisa dihubungi ya. Ini sampai nanti kelulusan dan pemberkasan pengangkatan nanti jangan sampai diubah ya. Nah ini pastikan aktif terus nih, termasuk nomor HP juga nih ya. Oke, berikutnya di sini kita checklist ya kalau udah benar. Nah kemudian untuk jenis disabilitas, apakah benar kita tuh non disabilitas? Kalau iya ya kita klik non, klik ya. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat tab unggah dokumen. Dan di sini untuk persyaratan instansi yang saya lamar itu adalah yang pertama, surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan materai. Nah kita pastikan kembali, kita lihat sekali lagi sebelum kita checklist ya. Ini kita lihat apakah isinya itu benar surat pernyataan dan sudah ditandatangani dan sudah bermaterai ataukah belum. Kita klik lihat. Nah, ini untuk previewnya ya. Oke, kita pastikan untuk di sini bisa dilihat ya, dan tulisannya harus terbaca dengan jelas nih. Dan pastikan sudah ditandatangani dan juga sudah dibubuhi dengan materai. Oke, kita tunggu. Nah ini surat pernyataannya, kita scroll ya, kita lihat ini semua data udah benar. Kemudian materinya juga sudah ada. Kemudian oke, kalau sudah ya kita tutup. Kemudian kita cek di surat lamaran, apakah ini sudah benar? Kita lihat. Oh ya, di sini surat pernyataan sudah ya tadi, kita checklist. Berikutnya surat lamaran, kita lihat. Oke, untuk surat lamaran apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan instansi yang kita lamar. Oke, di sini kita, nah ini surat lamaran sudah masuk ya, untuk materinya sudah ada. Oke, kalau sudah sesuai ya kita tutup. Kemudian kita checklist ya. Kemudian kartu tanda penduduk ya, apakah ini benar KTP, jangan sampai berkasnya tertukar ya. Nah ini benar KTP ya. Kemudian kita tutup kalau sudah. Kita checklist. Kemudian bukti sertifikat akreditasi prodi dan atau perguruan tinggi, kita lihat dulu. Karena di sini saya adanya itu adalah yang prodi ya, saya upload yang prodi ya. Karena itu kan dan atau kan, jadi boleh salah satu kan. Yang paling penting itulah prodinya teman-teman. Oke, ini adalah untuk akreditasinya, ini sudah masuk ya. Pastikan akreditasi ini sesuai dengan tahun kelulusan kita ya. Karena kebetulan saya tuh di bulan Januari bulan Januari 2013, berarti masih berlaku ini, pakai ini. Oke, kemudian kita checklist ya. Kemudian berikutnya ijazah asli, apakah betul ijazah asli? Kita lihat, pastikan ijazahnya asli dan ijazah yang kita gunakan untuk melamar ya. Oke, ini ijazahnya, nomornya juga tadi sudah kita tuliskan sama. Kita checklist. Kemudian transkrip nilai asli, kita lihat dulu nih sebelum kita checklist ya. Oke, ini adalah untuk transkrip. Oke, ini asli ya transkripnya. Oke, udah bener semuanya. Oke, transkrip. Berikutnya kita tutup. Oke, kita checklist. Kemudian pas foto. Pas foto menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Nah ini kita lihat dulu. Oke, sudah sesuai ya. Ini adalah pas foto berlatar belakang merah, pakaian formal. Kita checklist. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Nah di sini kita checklist di sini. Klik di sini pada setiap ini kita klik ya, klik. Kemudian yang terakhir kita klik di sini. Klik saya setuju. Setelah itu kita akhiri proses pendaftaran. Kita klik di sini, akhiri proses pendaftaran. Setelah pendaftaran berakhir, tidak bisa diubah ya. Kita klik iya. Oke, sudah kita akhiri proses pendaftarannya ya ini. Nah setelah kita mengakhiri proses pendaftaran, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah kita akhiri proses pendaftaran. Kita scroll ke bawah ya. Oke, nah ini jadi tampilan setelah kita akhiri proses pendaftaran adalah seperti ini. Nah setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya kita, karena sudah nggak bisa mengubah apapun, langkah berikutnya kita menunggu jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah nantinya semoga saja kita lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi ya kita nanti bisa ikut SKD gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi tahap berikutnya inilah kita belajar untuk nanti menghadapi SKD. Nah untuk
rekomendasi bimbel online CPNS SKD 2004 ini kita sematkan di deskripsi. Nanti silakan teman-teman cek dan juga lakukan pendaftaran di sana ya. Mumpung saat ini masih banyak waktu kita untuk belajar. Tentunya dengan mengikuti bimbel online yang ada di deskripsi video ini nanti bisa membantu kita untuk lulus di tahun ini dengan nilai maksimal. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.